Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini kita bertemu dalam membahas sebetulnya materi kita itu mata kuliahnya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, karena dalam prakteknya itu kadang-kadang mahasiswa itu meremehkan 3 mata kuliah itu. Jadi ada kalanya mahasiswa itu meremehkan mata kuliah pendidikan agama, meremehkan mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, dan meremehkan mata kuliah bahasa Indonesia. Padahal menurut saya ketiga mata kuliah itu penting buat mahasiswa, terutama dalam kaitannya membangun karakter. Dan kalau dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ketiga mata kuliah itu adalah mata kuliah penciri kebangsaan. Ya, jadi itu yang saya pikir perlu diingatkan kembali. Kemudian berdasarkan pengalaman saya ketika jadi mahasiswa, sebetulnya mahasiswa itu keren kalau dia bersedia sapu bersih semua mata kuliah. Jadi mahasiswa itu baru akan jadi mahasiswa yang keren kalau dia sapu bersih. Dia harus berusaha agar seluruh mata kuliahnya itu mendapat nilai terbaik. Nah, untuk itu kan tidak boleh kemudian dia meremehkan mata kuliah yang satu dan mengagungkan mata kuliah yang lain. Semua mata kuliah itu sama pentingnya, tetapi kemudian memang tiap-tiap mata kuliah punya cara-cara unik yang kalau Anda bisa menguasai cara-cara unik tersebut, maka Anda bisa kemudian mendapat nilai terbaik di mata kuliah tersebut. Saya ingatkan tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa itu harus sapu bersih ilmu pengetahuan yang dikaji atau dibahas di kampus. Jangan pernah meremehkan satupun mata kuliah dan ilmu pengetahuan yang dibahas di kampus. Bayangkan nilai IPK, indeks prestasi kumulatif Anda, ketika mata kuliah pendidikan agama, mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan mata kuliah bahasa Indonesia mendapat nilai A. Maka Anda akan mendapatkan IPK yang tinggi. Jadi sebaliknya, kalau Anda meremehkan ketiga mata kuliah itu, dan mata kuliah itu dapat nilai yang buruk, maka indeks prestasi kumulatif Anda akan terganggu. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa untuk menjadi mahasiswa yang keren, Anda harus sapu bersih semua ilmu pengetahuan yang dikaji atau dibahas di kampus. Sekarang mari kita lihat manfaat pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia bagi diri Anda sebagai individu. Ya. Jadi kalau saya menyebut manfaatnya manfaatnya kepada diri Anda sebagai individu, itu berarti saya sedang bicara tentang bagaimana membangun kualitas diri, ya. Jadi sebetulnya menurut pemahaman saya, di luar konteks kebangsaan dan kerakyatan, maka pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta bahasa Indonesia itu dapat membangun kualitas diri Anda yang baik, sehingga kemudian berbekal kualitas diri yang baik tersebut, Anda bisa kemudian melahap mata kuliah lainnya. Kita mulai dari pendidikan agama. Pendidikan agama itu Anda akan diajak berbicara tentang dunia dan akhirat. Anda akan diajak berbicara dan membahas tentang fenomena dan noumena. Fenomena itu adalah realitas atau kenyataan yang mampu ditangkap indera, sedangkan noumena itu adalah realitas yang tidak tertangkap indera. Jadi bicara akhirat itu sebetulnya bicara realitas, tetapi realitas yang belum dapat ditangkap oleh indera Anda karena memang indera Anda punya keterbatasan. Jadi bukan bicara tentang fiksi, ya. Kemudian di dalam agama, di dalam pendidikan agama, Anda akan diajak untuk membahas, mengkaji, mendalami konsep ketuhanan, ya. Jadi Anda akan diajak berbicara tentang Tuhan dan manusia. Tuhan menciptakan manusia, dan oleh karena itu maka manusia punya 2 kewajiban. Kewajiban pertama adalah beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Dan yang kedua adalah berbuat kebajikan, karena semua agama tentu memerintahkan manusianya untuk berbuat kebajikan, karena kualitas kemanusiaan seseorang itu diukur dari kualitas kebajikannya.
Sebagai contoh, dalam Islam misalnya, ada konsep rahmatan lil alamin, itu adalah seruan untuk berbuat kebajikan. Ketika manusia mempertuhankan Tuhan, maka ia punya kesempatan untuk tidak mudah putus asa. Kemudian dia juga punya visi, misi, dan tugas dalam kehidupan. Jadi dia mengerti bahwa dia tidak hadir di dunia secara sembarangan. Dia mengerti bahwa dia tidak hadir di dunia iseng-iseng. Dia mengerti bahwa dia tidak hadir di dunia untuk hal-hal yang remeh-temeh. Tetapi dia hadir di dunia punya visi, misi, dan tugas dalam kehidupan. Misalnya, visi seorang manusia adalah tentu berharap Tuhan berkenan padanya. Kemudian misinya, tadi saya sudah bilang, beribadah kepada Tuhan dan berbuat kebajikan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah melaksanakan agar misi tersebut bisa berhasil. Maka kemudian dibuat lebih detail dari yang disampaikan di misi tadi. Nah, itu nanti sangat personal ya, tergantung individu Anda masing-masing. Jadi visi misi itu bisa universal, tapi tugas itu personal. Kemudian kalau Anda mempertuhankan Tuhan, maka hidup Anda akan lebih tegar, lebih semangat, dan lebih dinamis, karena itulah konsekuensi hidup beragama. Kemudian juga jangan lupa dengan konsep galau ya. Galau itu bukan dalam pengertian negatif ya, karena kalau kita sungguh-sungguh memahami agama, galau itu singkatan ya. God always listening, always understanding. Jadi Tuhan itu selalu mendengar dan selalu mengerti. Karena Tuhan selalu mendengar dan selalu mengerti, maka silahkan berkomunikasi dengan Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Kemudian berikut mengenai pendidikan Pancasila. Kita tentu paham bahwa Pancasila itu adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, filosofi bangsa, dan lain sebagainya. Itu kita terima, tetapi kemudian saya ingin bicara tentang Pancasila yang lebih personal. Saya ingin Anda menjadikan Pancasila secara personal sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Ketika Anda belajar Pancasila, Anda sedang diajak untuk berbicara tentang ketuhanan. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Anda diajak berbicara tentang kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian Anda diajak berbicara tentang kebangsaan. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, Anda diajak berbicara tentang kerakyatan. Ya, kemudian teksnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, Anda diajak untuk bicara tentang keadilan sosial, yaitu dalam teksnya disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat, ketika Anda bicara dalam konteks ketuhanan, maka Anda sedang diajak untuk menjadi orang yang religius. Dan untungnya orang yang religius adalah orang yang tidak mudah putus asa. Tidak ada alasan buat Anda berputus asa, karena Anda punya Tuhan, dan berbekal ketuhanan itu, Anda bisa terus-menerus melakukan ikhtiar. Dalam konsep yang bisa saya tawarkan adalah, dalam memahami dunia ini, coba untuk belajar ikhlas, belajar bersyukur, dan kemudian berikhtiar sekuat tenaga. Itu cara agar Anda tidak mudah putus asa. Kemudian dalam konteks kemanusiaan, Anda diajak untuk menjadi orang yang humanis. Anda harus menjadi orang yang bisa menghormati orang lain dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian ketika bicara tentang kebangsaan, Anda diajak untuk menjadi orang yang nasionalis, orang yang mengerti bahwa Indonesia dibangun dari sekian banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Dan semua itu bukan merupakan faktor disintegrasi, tetapi suku, agama, ras, dan adat istiadat itu adalah justru menjadi faktor integrasi, faktor pemersatu. Kemudian ketika Anda diajak berbicara tentang kerakyatan, Anda diajak untuk menjadi orang yang demokratis, orang yang siap bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda pendapat, berbeda konsep, berbeda kepentingan, dan lain sebagainya. Siap bekerja sama untuk menjalankan kepentingan bersama. Kemudian ketika Anda diajak bicara tentang keadilan sosial, Anda diajak untuk menjadi orang yang populis. Orang yang populis adalah orang yang mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau kemudian keadilan sosial berhasil ditegakkan, maka terbuka peluang munculnya kesejahteraan sosial, yang nanti muaranya adalah berupa harmoni sosial. Jadi kalau Anda bersungguh-sungguh menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi,
maka Anda akan menjadi orang yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan populis. Dan itu tentu bermanfaat buat Anda dalam konteks kualitas diri atau pengembangan diri. Kemudian, apa manfaatnya pendidikan kewarganegaraan? Di dalam pendidikan kewarganegaraan, Anda akan diajak untuk mengetahui, mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, nanti endingnya adalah Anda siap menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bicara hak, bicara kewajiban, maka itu harus dilaksanakan dengan keadilan. Ya, Anda harus adil ketika bersikap, ya, sehingga kemudian bekalnya kalau sudah keadilan, maka nanti muaranya tadi sudah saya bilang ketika bicara tentang Pancasila. Kalau sudah ada keadilan, muncul keadilan sosial, muncul kesejahteraan sosial, dan endingnya harmoni sosial. Sebagai warga negara, Anda akan siap mendukung negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, dan Anda siap untuk mengkritisi bila kemudian ternyata negara dijalankan dengan bernuansa kekuasaan. Padahal kan seharusnya negara merupakan negara hukum. Maka hukum itu harus adil, berkepastian, dan bermanfaat. Nah, adil itulah kemudian nanti yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Jadi, Anda menjadi orang yang bisa berpikir kritis. Untuk contoh orang yang bisa berpikir kritis yang sampai hari ini masih selamat gitu ya, dengan tanda kutip, tidak dijerat pasal-pasal pidana, itu Anda bisa lihat postingan Refli Harun ya di YouTube, atau postingan Rocky Gerung, ya, bagaimana mereka bisa bersikap kritis tetapi terhindar dari tuntutan pidana. Kemudian yang berikutnya adalah Anda perlu bersungguh-sungguh belajar bahasa Indonesia, karena itu adalah alat berkomunikasi. Bahasa Indonesia itu dalam konteks kebangsaan kita menjadi alat berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan. Ketika nanti Anda mengakhiri pendidikan sebagai sarjana, Anda kan diminta untuk menyusun karya ilmiah, dan itu tentu bahasa Anda harus baik. Bahasa lisannya harus baik, bahasa tulisannya harus baik. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi juga akan membantu Anda untuk memahami informasi yang diberikan oleh orang lain. Jangan sampai Anda salah memahami informasi karena Anda tidak punya kemampuan berbahasa yang baik. Kemudian bahasa Indonesia juga penting untuk mendukung kebutuhan Anda dalam pelaksanaan tugas. Ketika Anda bertugas nanti di bidang yang Anda tekuni, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan swasta, tetap Anda harus mampu berbahasa dengan baik agar kemudian orang bisa mengerti apa-apa yang Anda maksudkan. Kemudian bahasa Indonesia juga punya kepentingan atau punya hal penting, yaitu untuk membangun logika dan rasionalitas. Berbekal bahasa Indonesia, Anda bisa menyusun konsep logika dan konsep rasionalitas versi Anda. Misalnya, Anda mulai dengan real life, ya. Jadi kehidupan nyata, Anda amati kehidupan nyata, kemudian Anda narasikan kehidupan nyata itu, dan kemudian Anda buat historiografinya. Dari situ kemudian Anda bisa bedah lewat berbagai perspektif yang Anda tekuni di bidang ilmu yang Anda minati. Jadi saya pikir begitu, mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda menjadi mengerti bahwa penting buat Anda untuk bersungguh-sungguh mempelajari tentang pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Sehingga kemudian ketika Anda tamat nanti dari kampus, Anda menjadi orang yang religius, sekaligus juga Anda menjadi orang yang mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan Anda bisa berkomunikasi dengan baik karena Anda mengerti bahasa Indonesia dengan baik. Baru kemudian bisa nanti Anda tambahkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang bisa mendukung pelaksanaan tugas Anda. Saya pikir begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.